Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Selamat sore. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu berjudul pengintegrasian. Saya akan menjelaskan pengertian umum integrasian. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integration dan berarti kesempurnaan atau keseluruhan, dan kata integritas juga berasal dari kata sifat Latin integral atau utuh lengkap. Dalam KBBI, integrasi adalah pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Integritas adalah konsep konsistensi, tindakan, nilai-nilai, metode, langkah-langkah, prinsip, harapan, dan hasil dalam etika. Integritas dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran atau akurasi dari suatu tindakan seseorang. Integritas dapat dianggap sebagai kebalikan dari kemunafikan dalam hal konsistensi internal sebagai kebajikan. Dan menurut para ahli, pengertian integrasi sosial menurut John Lewis Gillian, pengertian integrasi sosial adalah sebuah fenomena sosial yang terjadi karena proses sosial, terutama mengenai perbedaan unsur budaya, emosional, perilaku, dan keinginan yang dapat menimbulkan masalah sosial. Sehingga dengan menyadari hal ini, masyarakat akan melakukan proses perdamaian yang dikenal dengan integrasi. Pengertian integrasi sosial menurut Abu Hamid Ahmadi, pengertian integrasi sosial adalah mendapat kerjasama dari seluruh anggota masyarakat, mulai dari tingkat individu, keluarga, lembaga, dan masyarakat, sehingga dapat menghasilkan konsensus atau kesepakatan nilai yang sama-sama dijunjung tinggi. Integritas membina kepercayaan dengan integritas yang ditemukan dalam diri seseorang pemimpin yang bukan hanya kata-kata belaka, tapi juga disertai tindakan akan menimbulkan kepercayaan dalam diri pengikutnya. Pengertian pengintegrasian. Pengintegrasian adalah kegiatan yang menyatu keinginan karyawan dan kepentingan perusahaan agar tercipta kerjasama yang memberi kepuasan. Usaha untuk pengintegrasian dilakukan melalui hubungan antara manusia, motivasi kemungkinan kesepakatan kerjasama, dan perundingan bersama. Pengintegrasian adalah hal yang sangat penting, merupakan salah satu kunci untuk mencapai hasil yang baik bagi perusahaan maupun terhadap karyawan, sehingga memberi kepuasan kepada semua pihak. Karyawan dapat memenuhi kebutuhannya dan perusahaan memperoleh laba. Lanjut, tujuan dan prinsip. Tujuan pengintegrasian ialah bermanfaat bekerja dan mereka siap untuk bekerja keras serta berpartisipasi dalam kontribusi aktif untuk mendorong terwujudnya tujuan dan terpenuhinya kebutuhan pekerja. Prinsip pengintegrasian adalah menghasilkan kerjasama yang bagus serta saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Manajer ketika melakukan pengintegrasian harus sesuai dengan prinsip serta metode yang memadai. Pentingnya pengintegrasian. Pengintegrasian atau integration ialah fungsi operasional manajemen personalia yang terpenting, sulit, dan kompleks untuk merealisasikannya. Hal ini disebabkan karena karyawan atau manusia bersifat dinamis dan mempunyai pikiran, perasaan, harga diri, sifat, serta membawa latar belakang, perilaku, dan keinginan, kebutuhan yang berbeda-beda dalam organisasi perusahaan. Karyawan tidak dapat diperlakukan seenaknya seperti menggunakan faktor-faktor produksi, misalnya mesin, modal, atau bahan baku. Karyawan juga harus selalu diikut-sertakan dalam setiap kegiatan serta memberikan peran aktif untuk menggunakan alat-alat yang ada.
Karena tanpa peran aktif karyawan, alat-alat canggih yang dimiliki tidak ada artinya bagi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Tujuan perusahaan hanya dapat dicapai jika para karyawan bergairah bekerja, mengerahkan kemampuannya dalam menyelesaikan pekerjaan, serta berkeinginan untuk mencapai prestasi kerja yang optimal. Metode pengintegrasian. Metode-metode pengintegrasian yang kita kenal adalah sebagai berikut, yaitu human relation atau hubungan antar manusia, motivation atau motivasi, leadership atau kepemimpinan, KKB atau kesepakatan kerja bersama, dan kolektif bargaining. Kesimpulan, pengintegrasian adalah proses penyatuan berbagai unsur, baik itu sistem, komponen, atau individu, menjadi satu kesatuan yang utuh dan berfungsi secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama. Pengintegrasian dalam konteks manajemen sumber daya manusia, misalnya, bertujuan untuk memadukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerjasama yang saling menguntungkan. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan? Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 5. Ada. Kelompok 5. Mungkin saja pertanyaannya, apa bukti nyata dari penerapan integrasi nasional di Indonesia? Buktinya Apa bukti nyata dari penerapan integrasi nasional di Indonesia? teman-teman yang lain? kami dari kelompok 3 ingin menanyakan kenapa pengintegrasian harus dilakukan pada setiap karyawan? Bukti nyata. Ada ini punya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Darman, kelompok berapa? Kelompok Kelompok 5. Kelompok 5. Pertanyaan dari Saudara Darman, apa bukti nyata dari penerapan integrasi nasional di Indonesia? Baik. Bukti nyata penerapan integrasi nasional di Indonesia seperti lihat dari beragam aspek pendidikan, terus budaya hingga sosial. Contohnya itu kayak penerapan seragam sekolah bagi semua siswa gitu, semua sama merah putih seluruh Indonesia. Terus kayak pelaksanaan gotong royong, terus toleransi, saling menghargai antar umat beragama, dan pelaksanaan upacara bendera merah putih. Dari Saudara Darman cukup atau Cukup. dari Siska, pertanyaan yaitu kenapa pengintegrasian harus dilakukan pada setiap karyawan? Mungkin karena ia dapat membantu menyelaraskan tujuan individu dengan jelas, terus meningkatkan produktivitas dan menciptakan suasana kerja yang lebih harmonis atau humoris. Kalau cukup sudah selesai kan? Baik, karena masih ada pertanyaan kedua saya. Ya, siap. Baik, karena dari itu maka hasil presentasi dari kelompok 4 kami
Sampai sini jika ada kesalahan, maklum manusia bukan harimau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi